Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kami muliakan para imam Masjid Nurul Bazar beserta seluruh pengurus dan jamaah yang alhamdulillah di malam ini kita kembali bertemu lagi untuk sama-sama kita membaca dan mendengarkan kitab An-Nasaih Ad-Diniyah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Kita sampai ke fasal tentang keutamaan atau fadilah-fadilah dari ketakwaan. Qala al-musannif rahimahumullah wa radiyallahu anhu wa ardahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa adana min barakatihi fid darain amin. Radiyallahu ankum. Faslun. Qala al-musannif rahimahumullah وكم علق الله العظيم في كتابه العزيز على تقوى من خيرات عظيمة والسعادات جسيمة فمن ذلك المعية الإلهية الحفظية اللطفية قال الله سبحانه وتعالى واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم فإن أحسن الكلام وأبلغ النظام وأجمل بيان كلام رب العالم على لسان سيدنا ولد أدنان أبي القاسم محمد بن عبد الله. Al-Imam Al-Haddad beliau menyatakan wa kam 'allaqallahu al-'azimu fi kitabihil 'aziz 'ala taqwa min khairatin 'azimatin was sa'adatin jasimah. Sangat banyak Allah Ta'ala yang Maha Agung menyebutkan di dalam Al-Qur'anil Karim tentang ketakwaan dan kebaikan-kebaikan yang sangat besar dari ketakwaan tersebut. Yakni apabila seseorang itu bertakwa, dia diberikan banyak sekali kebaikan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Wa min dzalika, di antara kebaikan-kebaikan dari orang yang benar-benar bertakwa secara total kepada Allah Subhanahu wa taala, man istata'ah, semampunya secara maksimal. Orang yang bertakwa kepada Allah taala akan diberikan fadail, keutamaan dan kebaikan, di antaranya al-ma'iyyatu al-ilahiyah. Dia selalu bersama Allah dan Allah selalu bersamanya. Ketika Allah bersama seorang yang bertakwa, maka maknanya adalah Allah senantiasa menjaga dirinya. Allah senantiasa menjaga dirinya dari berbagai macam keburukan. Kalaupun orang tersebut sudah menunaikan ketakwaan secara total, tapi toh tetap juga dia terkena hal-hal yang tidak baik, maka itu adalah qadarullah, kehendaknya Allah, dan masuk kepada bab musibah. Bab musibah di sini, yang pertama Allah ingin mengangkat derajatnya. Yang kedua, Allah ingin menghapus dosa-dosanya dengan musibah tersebut. Bab ketiga, seseorang terkena musibah karena al-uqubah, sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertakwa secara total, dia selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hifdziyah, kata Imam Haddad, al-lutfiyah, perlindungan yang sangat halus
pelindungan yang sangat halus. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi ini ayat menunjukkan ketika seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah senantiasa menjaganya, melindunginya. Ini salah satu daripada kebaikan di dalam ketakwaan, yaitu al-ma'iyyatu al-ilahiyah, penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa min dzalika al-ilmu al-laduni. Qala Allah Ta'ala wattaqullaha wa yu'allimukumullahu. Yang kedua, orang yang bertakwa diberikan ilmu laduni. Diberikan ilmu laduni. Kita ingin mudah memahami ilmu-ilmu agama, salah satu caranya adalah dengan kita takwa kepada Allah. Itu mempermudah ilmu itu masuk ke dalam hati kita. Karena maksiat dengan ilmu adalah musuh yang tidak bisa bersama. Al-Imam Syafi'i pernah mengadu kepada sang guru Imam Waqi' ibn al-Jarrah. Imam Syafi'i hafalannya terganggu. Hafalan menghafal hadis atau Al-Quran yang biasanya sekali baca bisa terhafal, tapi pada waktu itu sulit untuk beliau menghafal. Maka beliau adukan kepada gurunya Imam Waqi' ibn al-Jarrah. Beliau mengatakan, syaqautu ila Waqi' su'al hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurullah la yuhda liqalbi 'asi. Saya mengadu kepada guru saya Imam Waqi' ibn al-Jarrah, hafalan saya terganggu, sudah sulit menghafal ayat-ayat suci Al-Quran, sulit menghafal hadis-hadis Nabi dan ilmu-ilmu agama. Maka sang guru mengatakan, tinggalkanlah maksiat. Memberikan petunjuk padaku, tinggalkan maksiat. Karena ilmu adalah cahaya, dan cahaya tidak mungkin masuk ke dalam hati yang penuh dengan dosa. Jadi ilmu laduni itu jangan kita hanya pahami, orang tidak belajar tahu-tahu dapat ilmu. Jangan dipahami sebatas di situ. Memang ada, tapi 1 juta 1 orang. Tidak sembarangan orang yang diberikan ilmu laduni. Ada. Saya termasuk orang yang percaya dengan teori tersebut, bahwa ada orang tidak belajar, tiba-tiba Allah berikan ilmu laduni. Semua ilmu masuk ke dalam sanubarinya. Ada, tapi langka. Dan ini salah satu daripada jenis ilmu laduni. Kenapa saya termasuk orang yang percaya akan ilmu laduni? Karena ada wali-wali dan ulama-ulama besar terdahulu yang memang mendapatkan ilmu tersebut tanpa belajar. Di antaranya seorang ulama di Maroko bernama As-Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbagh. As-Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini adalah seorang ulama yang tidak pernah belajar secara formal kepada ulama dan sekolah-sekolah agama Islam. Bahkan dikatakan kana ummiyan, la yaktub wala yaqra, atau fi riwayah la yaqra wala yaktub. Beliau ini ummian, orang yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis, tapi diberikan ilmu laduni kepadanya. Dia bisa memahami cabang-cabang ilmu agama Islam secara komprehensif, secara keseluruhan, tanpa terkecuali. Salah satu ulama yang hidup sezaman dengan As-Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbagh bernama Ibnu Mubarak. Tapi ini Ibnu Mubarak yang berbeda ya, bukan Ibnu Mubarak yang lahir tahun 118 Hijriah itu, yang masyhur.
Tapi ini Ibnu Mubarak yang sezaman dengan As-Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbagh, yang hidupnya tidak terlalu lama dengan zaman kita. Kalau Abdullah Ibnu Mubarak itu masanya sangat jauh. Beliau lahir tahun 118 Hijriah, wafat pada tahun 181 Hijriah. Nah, Ibnu Mubarak yang bertemu dengan As-Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbagh, beliau menguji keilmuan daripada As-Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Ditanya tentang masalah tafsir Al-Quran, ditanya tentang masalah hadis, ditanya tentang masalah fikih, masalah hukum agama, ditanya tentang masalah tasawuf, ditanya tentang masalah sejarah, dan tafsir-tafsir yang sulit dipahami oleh ulama ditanyakan seluruhnya kepada beliau, dan beliau mampu menjawabnya. Nah, jadi pengakuan atau berita yang tersebar beliau diberikan ilmu laduni dibuktikan secara realita, ternyata terbukti. Tidak pernah belajar tapi alim, dan penjelasan beliau itu dibukukan di dalam sebuah kitab. Nama kitabnya Al-Ibris. Itu adalah kitab yang menerangkan penjelasan-penjelasan ilmiah dari As-Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbagh, yang beliau mendapatkan ilmu laduni. Saya percaya itu karena ada buktinya. Ada juga yang mendapatkan ilmu laduni adalah Syekh Ali Khawwas. Syekh Ali Khawwas adalah guru daripada Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, yang dilahirkan pada tahun 898 Hijriah, wafat 973 Hijriah. Tapi diuji coba keilmuannya oleh Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, yang memang sudah terkenal sebagai ulama yang sangat alim di zaman itu, khususnya di wilayah Mesir. Beliau menulis banyak kitab-kitab dari berbagai cabang ilmu agama. Di antaranya dalam kitab perbandingan mazhab, beliau menulis kitab berjudul Al-Mizanul Kubra. Kemudian di dalam ilmu tasawuf, beliau juga menulis kitab-kitab tasawuf seperti Kashful Gummah, fikih dengan pendekatan tasawuf, dan juga kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah, dan Tabaqatul Aulia atau At-Tabaqatul Kubra, dan masih banyak kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Beliau bertanya kepada Syekh Ali Khawwas tentang masalah-masalah agama, dari berbagai ilmu agama, tafsir Al-Quran, hadis Nabi, masalah hukum ibadah, masalah fikih, masalah tasawuf, masalah sejarah, masalah tafsir, masalah takwil. Ditanyakan seluruhnya kepada Syekh Ali Khawwas, dan Syekh Ali Khawwas mampu menjawab dengan benar. Bahkan jawaban-jawaban yang ada kadang-kadang tidak dimiliki oleh Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Padahal beliau juga sama, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Syekh Ali Khawwas, fatwa-fatwa beliau ditulis oleh Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani di dalam sebuah kitab yang berjudul Ad-Dural Ghawwas fi Fatawa Sayyidi Ali Khawwas, mengumpulkan fatwa-fatwa dari Syekh Ali Khawwas. Jadi teori orang yang tidak belajar, tiba-tiba Allah berikan ilmu kepada mereka, itu berkaitan dengan kehendak Allah. Jika kita berbicara tentang kebesaran Allah, maka tidak ada yang tidak mungkin. Akan tetapi jangan kita ingin mengikuti cara yang seperti ini, tidak mau belajar, punya harapan, angan-angan nanti dikasih ilmu laduni. Itu disebut mimpi di siang bolong. Karena cara itu bukan cara yang diperintahkan oleh Nabi. Nabi sudah memberikan rumusan kepada kita untuk mendapatkan ilmu. Nabi nyatakan, itu yang kita ikuti. Apa sabda Nabi? Innamal ilmu bita'allum. Itu yang pertama. Sesungguhnya ilmu itu didapat dengan belajar. Hadis yang lainnya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim
Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Hadis yang lainnya, man salaka tariqa yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqa ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Ini yang kita pakai. Jadi ilmu laduni punya kaitan dengan futuh, pembukaan ilmu. Diajarkan oleh para a'immah, para ulama, para sulaha. Kalau ingin dibukakan pemahaman ilmu yang mudah untuk bisa memahami dan menyerap ilmu, di antaranya diajarkan membaca doa, Allahumma ftah alayya futuhal arifin. Ya Allah, bukakanlah kepadaku pembukaan ilmu-ilmu para wali. Itu adalah bentuk permintaan doa agar diberikan ilmu laduni. Dan ilmu laduni bukan hanya terbatas kepada orang yang tidak belajar kemudian Allah berikan ilmu kepadanya. Tapi ketika seseorang sudah cinta terhadap ilmu, itu ilmu laduni. Dia senang untuk mengaji, dia senang untuk belajar ilmu agama, itu bagian dari futuhul arifin dan juga bagian dari ilmu laduni. Dia cinta dengan ilmunya Nabi Muhammad, dia cinta dengan ilmu agama Islam, dan dia diberikan kemudahan baik secara material ataupun transportasi ataupun niat dan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan untuk dia dapat duduk belajar ilmu agama, itu ilmu laduni juga. Karena ilmu laduni artinya ilmu dari sisi Allah. Allah gerakkan hati seorang hamba untuk bisa mudah memahami, mencintai dan mempelajari ilmu-ilmu yang bersanad, yang bersambung hingga kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, di antara syarat untuk mendapatkan ilmu laduni, Allah Ta'ala berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullahu. Bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan kepada kalian ilmu. Ini ayat Al-Quran. Kita percaya, kita yakini kebenarannya. Cuma kadang-kadang ayat Al-Qurannya benar, tidak salah. Hadisnya juga benar. Cuma kita yang kurang yakin, sehingga tidak punya khasiat. Kurangnya di kita, bukan kurangnya di Al-Quran ataupun di hadis Nabi. Firman Allah selalu benar dan pasti benar. Kebenarannya absolut, mutlak. Hadis Nabi juga yang sudah dinyatakan hadis ini benar-benar disabdakan oleh Nabi, itu kebenarannya juga mutlak, absolut. Makanya Allah perintahkan kita taat secara total, secara absolut, jika itu sumbernya dari Allah dan dari Nabi Muhammad. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Ketika Allah sebutkan taat kepada Allah, di situ ada kata perintah, taatilah Allah. Ketika diperintahkan taat kepada Rasulullah, di situ ada kata perintah, atiullah wa atiur rasul. Tapi ketika ulil amri minkum tidak ada kata perintah. Artinya ketaatan kepada ulamakah itu atau kepada umarahkah itu sifatnya tidak absolut, tidak mutlak. Karena mungkin bisa ada yang salah. Tapi ketika Allah dan Rasul, maka tidak mungkin salah. Tapi bukan berarti kita beristihad sendiri. Karena yang nanti salahnya adalah pemahaman kita. Tapi kita harus mengikuti daripada kumpulan pendapat para ulama. Kalau kesepakatan itu sifatnya absolut. Kalau personal tidak absolut. Jadi kalau taat kepada satu ulama saja, itu sifatnya tidak mutlak. Tapi kalau ulama-ulama jumhur, biasa dalam kalimat jumhur, mayoritas ulama, itu sudah masuk absolut. Tidak mungkin salah. Atau kesepakatan ulama, tidak mungkin salah. Kita harus taat secara total. Siapa yang menyatakan tidak mungkin salah adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tajtami'u ummati ala dhalalatin abada.
ulama di umatku tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan selama-lamanya. Artinya apa? Kalau sudah bersepakat itu absolut. Nah, ini keutamaan takwa yang kedua. Orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan ilmu laduni. Diberikan ilmu laduni. Yang ketiga, wa min dzalika al-furqanu 'indal ishtibahi wa wuqu'il ishkali wal kafaratu lisayyiati wal maghfiratu lidzunubi. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Shadaqallahul 'azim. Keutamaan yang ketiga dari ketakwaan, diberikan al-furqan di dalam hatinya. Apa itu al-furqan? Al-furqan yufarriqu bainal haqq wal batil. Dia bisa secara alami membedakan sesuatu yang hak dan yang batil. Dia tidak belajar ilmu fikih, tidak belajar secara mendalam. Tapi ketika ada hal-hal hukum yang keliru atau hukum yang dilarang haram, walaupun informasi ilmunya dia belum dapat, hatinya sudah berfatwa, ini haram nih, ini halal ini. Dan dia amalkan, setelah dia amalkan dikomparasi dengan pendapat-pendapat ulama di dalam kitab fikih, ternyata sama. Padahal informasi ilmunya dia belum dapat. Tapi hati sudah berfatwa bahwa ini salah, ini benar, ini haram, ini sunnah, ini bijak, ini tidak bijak. Itu namanya al-furqan. Nabi katakan dalam hadis, istafti qalbak, berfatwalah atau minta fatwa di dalam hatimu. Namun ini orang yang sudah mencapai maqam yang tinggi. Dia sudah diberikan yang disebut dengan maqamal auliya, sudah masuk ke pangkat para wali, sehingga mereka punya jiwa yang suci, sudah bisa membimbing mana yang benar, mana yang salah. Nah, ini namanya al-furqan. Imam Haddad mengatakan dia bisa membedakan perkara-perkara syubhat yang belum jelas status hukumnya, baik itu haram ataupun mubah. Tapi hatinya bisa memilih bahwa ini syubhat untuk ditinggalkan. Kemudian wuqu'il iskal, dengan al-furqan tersebut dia bisa menyelesaikan problem, masalah. Keputusan yang dia berikan atau saran yang dia berikan selalu pada porsi yang benar. Itu namanya al-furqan. Dan penghapusan dosa dan pengampunan dosa-dosanya, ini ketakwaan digandeng nih. Al-furqan, kemudian diberikan dia pengampunan dosa dan juga dihapus seluruh kesalahannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah jadikan pada kalian furqanan. Jadi langsung di dalam Al-Quran Allah nyatakan, dan dia Allah akan menghapus dosa-dosa kalian dan akan mengampuni untuk kalian seluruh kesalahan kalian, dan Allah memiliki karunia yang sangat besar. Nah, ini keutamaan-keutamaan takwa yang ketiga. Yang keempat, wa min dzalika an-najatu minan nar. Qala Allah Ta'ala, wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina ittaqaw. Wa qala ta'ala, wa yunajji Allahu alladhina ittaqaw bimafazatihim la yamassuhum su'u wa la hum yahzanun. Kebaikan takwa yang ketiga, yang keempat, kebaikan takwa yang keempat, Allah berikan keselamatan bagi dirinya di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana yang Allah firmankan,
sesungguhnya kalian akan melewatinya. Melewatinya di sini jembatan Sirat. Jadi ayat ini menerangkan tentang akhirat, di mana kita semua akan melewati satu jalan atau jembatan yang disebut dengan Sirat di hari akhir nanti. Nah, semua akan melewati itu, dan itu adalah hatman maqdiyah, ketetapan yang wajib yang sudah Allah putuskan. Kemudian nunajjil ladzina ittaqau, orang-orang yang selamat melewati jembatan tersebut adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keselamatan di jembatan Sirat. Dan Allah taala berfirman, dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dari rasa takut, dan tidak ada keburukan menimpa mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak pernah mengalami kesedihan. Artinya perkara-perkara duniawi mereka tidak mengalami kesedihan, rasa sedih. Mereka selalu sedih dalam urusan akhirat, sifat-sifat urusan yang sifatnya akhirat. Kemudian kebaikan-kebaikan taqwa yang kelima, wa min dzalika al-mukhraju minasyada'id wa rizqu min haitsu la yahtasib wal yusr wa 'azmul ajr. Kebaikan takwa yang kelima, diberikan solusi di setiap masalah, dan Allah berikan rizki dari arah yang tidak pernah dia duga, dan Allah selalu memberikan kemudahan kepadanya, dan Allah berikan limpahan pahala yang sangat besar. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah jadikan baginya jalan keluar dari setiap masalah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan padanya rizki dari arah yang tidak pernah ia duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Di ayat yang lain, siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah jadikan seluruh perkaranya mudah. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'zim lahu ajra, dan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menghapus seluruh dosa-dosanya, dan Allah akan limpahkan pahala yang besar bagi dirinya. Ini disebut di surat At-Talaq ayat 2 sampai ayat 5. Kebaikan takwa yang keenam, wa min dzalika al-wa'du bil jannah. Nah, orang yang bertakwa diberikan janji oleh Allah, dan Allah janjinya tidak pernah diingkari. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari janji. Syarat orang untuk bisa masuk ke dalam surga yaitu dengan takwa. Dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim di surat Maryam ayat 63, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Surga itu kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang mereka itu bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ini keutamaan dan kebaikan takwa yang keenam. Kemudian kebaikan takwa yang ketujuh, yakni Allah berikan kemuliaan kepadanya fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana yang Allah firmankan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Faja'alul karamati indahu bittaqwa. Maka Allah jadikan kemuliaan bagi orang yang bertakwa. La bil ansab, wala bil amwal, wala bi syai'in akhar. Bukan dengan nasab, bukan dengan harta, bukan dengan sesuatu yang lainnya. Tapi hakikat kemuliaan seseorang, kata Imam Haddad, juga terletak di dalam takwa.
Wa kam wa'adallahu wa rasuluhu 'ala taqwa min khairatin was sa'adatin. Berapa banyak Allah menjanjikan dan Rasulnya juga menjanjikan bahwa ketakwaan memiliki banyak kebaikan dan kebahagiaan dan derajat-derajat yang tinggi dan juga hasanat dan kesolehan dan keberhasilan dan kekayaan dan keuntungan. Semuanya itu terhimpun di dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yatulu dzikruha wa yata'adzaru hasruha. Dan ini pembahasannya sangat panjang dan sangat sulit untuk bisa membatasi daripada penjelasan kebaikan-kebaikan takwa yang sangat banyak. Jadi yang disebutkan tadi hanya sebagian tentang kebaikan-kebaikan takwa. Imam Haddad mengatakan karena terlalu banyaknya kebaikan-kebaikan di dalam takwa, maka saya tidak mampu menjelaskan secara keseluruhan. Ini sebatas kemampuan atau ringkasan di dalam kebaikan-kebaikan takwa. Nah, orang yang ingin dekat dengan surga ketika hidup di dunia, yaitu adalah orang yang dalam keadaan selalu bertakwa. Dikatakan di dalam Al-Quran, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, didekatkan surga kepada orang-orang yang bertakwa. Di ayat yang lain, mathalul jannati allati wu'idal muttaqun, perumpamaan surga yang dijanjikan oleh Allah itu hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Kata hanya itu lil hasr, artinya selain orang yang dia tidak bertakwa, di luar orang-orang yang bertakwa, dia gak bisa masuk surga. Yang bisa masuk surga hanya satu golongan, muttaqun. Itu namanya lil hasr kalau dalam bahasa ilmu Arab. Ilmu nahu disebut dengan lil hasr, dibatasi. Allah hanya janjikan surga kepada orang-orang yang bertakwa. Di ayat yang lain disebutkan, innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa di sisi pencipta mereka, merekalah orang-orang yang memiliki surga-surga yang di dalamnya ada kenikmatan. Di ayat yang lainnya Allah Ta'ala berfirman, innal muttaqina fi jannatin wa nahrin fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka akan masuk di dalam surga-surganya Allah dan sungai-sungai yang mengalir di dalam surga. Mereka duduk di tempat yang sidq, di sisi penguasa yang hakikat, yang absolut, yaitu Allah yang maha perkasa. Jadi banyak sekali kebaikan-kebaikan di dalam ketakwaan. Pertemuan lalu saya sudah jelaskan apa sih itu takwa. Nah, pertemuan kali ini kita membahas kebaikan-kebaikan takwa. Jadi kalau kita ingin selamat kehidupan di dunia maupun di akhirat, hanya ada satu jalan, yaitu jadi orang bertakwa. Tidak ada jalan yang lain. Orang bertakwa itu sudah masuk semua tuh. Muslim juga masuk, mukmin juga masuk, muhsin juga masuk. Derajat kebaikan itu ada 6. Al-maratib, ya, tingkatan-tingkatan kebaikan itu ada 6. Yang pertama Islam. Harus Islam dulu baru bisa mulia di sisi Allah. Yang kedua iman. Yang ketiga ihsan atau salahun. Yang ketiga ihsan. Yang keempat salahun, kesolehan. Yang kelima nubuwah, kenabian. Yang keenam risalah, kerasulan. Nah, 2 ini kan gak mungkin kita capai. Kita gak bisa capai derajat nubuwah sebagai nabi, tidak mungkin. Untuk mencapai kemuliaan mendapatkan magom risalah juga tidak mungkin sebagai rasul. Kita punya 4 jalan: Islam, iman, ihsan, shalah. Ini 6 derajat kemuliaan. Nah, takwa mencakup semua itu.
keislamannya baik, keimanannya baik, keihsanannya baik, kesolehannya baik, digabung jadi satu, disebut dengan takwa. Jadi ini kitab saya selalu anjurkan untuk kita hadir nih pengajian 2 minggu sekali di sini, kita niat mengamalkan sedikit demi sedikit, ya. Jangan tunggu nanti. Itu nanti, entar itu adalah jebakannya syaitan. Nanti saya sudah tua baru saya tobat. Jangan, itu taswif. Karena kita belum tahu hidupnya kita itu sampai tua tidak. Bisa jamin tidak yang muda nih bisa hidup sampai masa tua? Gak ada jaminan. Apalagi yang sudah tua. Maka ini kita bukan sekedar membaca, bukan sekedar mendengar, tapi kita punya niat untuk mengamalkan. Ya, sedikit demi sedikit, qadaman ala qadamin biziddin auza'i, setapak demi setapak, lama-lama kita bisa mengikuti. Itu. Yang penting ada niat, ada tekad. Gitu. Tapi kalau niat dan tekad tidak ada, tetap tidak rugi juga duduk di majelis ilmu, tetap dapat kemuliaan, tapi kemuliaannya tidak maksimal, kebaikannya tidak maksimal. Ini orang yang hadir majelis ilmu walaupun dia tidak niat belajar, hanya sekedar lewat dan mampir, itu pernah malaikat bertanya kepada Allah, ya Rabb, ini engkau ampuni semua mereka yang hadir di majelis zikir dan majelis ilmu. Allah Ta'ala mengatakan benar. Malaikat melapor, tapi ada satu orang dia datang bukan untuk hadir majelis ilmu, bukan untuk niat belajar, bukan untuk niat zikir, tapi hanya untuk lewat dan juga ingin mengambil makanan. Karena dapat itu, dalam pengajian biasanya dihidangkan makanan. Ini hadis Nabi, riwayat Muslim. Apa kata Allah Ta'ala? Ishhadu ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Wahai malaikatku, saksikanlah aku mengampuni semua dari mereka yang hadir di majelis ilmu tersebut. Termasuk dia, kata Allah Ta'ala. Termasuk dia tadi yang datangnya tidak niat untuk belajar, tidak niat untuk berkumpul zikir, tapi sekedar hanya niat dapat itu makanan dari pengajian tersebut. Kemudian Allah tambahkan lagi dalam hadis qudsi, humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah sekelompok kaum yang tidak pernah rugi orang duduk bersama mereka. Ini hadis menunjukkan keutamaan majlis ilmu dan keutamaan majlis zikir. Tapi maksud saya, masa kita hanya sampai di kelas itu? Kita harus naik lagi. Kita punya umur bukan makin muda, tapi makin tua. Makna makin tua apa? Makin jatah hidup berkurang. Harusnya umur itu bertambah, dia berubah makin baik. Disebut dengan resolusi, perubahan menuju kepada kebaikan. Saya ulangi lagi nasihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, biar ini nasihat betul-betul kita masukkan ke hati kita, jangan hanya ke telinga, hati kita, kemudian kita renungkan dan berusaha. Sayyidina Ali mengatakan, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dia orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa makbunun. Nah, orang yang hari ini sama seperti hari kemarin, maka dia orang yang rugi. Yang ketiga, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Orang yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dia adalah orang yang terlaknat. Jadi kita harus punya niat sungguh-sungguh, ya, al jannatu laisal balas. Sayyid Maliki mengatakan surga tidak gratis. Surga itu mahal. Harus ada pengorbanan, kesungguhan untuk bisa menggapai surga. Kaum solihin mereka punya pandangan bukan tujuan surga yang mereka cari, tapi mereka mencari keridhaannya Allah. Ada juga yang mencari agar bisa bersanding dan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua kenikmatan surga yang paling tertinggi. Dua kenikmatan surga yang paling tertinggi untuk kalangan arif billah, orang-orang yang hidup di dunia sudah mengenal Allah. Yang pertama,
bisa bermuajahah dengan Allah. Satu kenikmatan surga, diizinkan seseorang bisa bertemu Allah. Dia melihat jamil, keindahannya Allah. Itu kenikmatan surga yang paling tertinggi. Yang kedua, dia bersama Nabi Muhammad. Dia berjalan bersama Rasulullah. Dia makan bersama Rasulullah. Dia mendengar ucapan Rasulullah. Dia mendapatkan pandangan Rasulullah. Dia bisa berjabat tangan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kenikmatan surga yang paling tertinggi, dua itu. Kalau ada bidadari di dalam ada sungai, itu anak kecil. Bidadari, kenapa pengen nikah banyak? Soalnya di dunia gagal, hanya bisa satu. Kalau di surga kan bisa banyak nikah, dapat bidadari banyak. Kenapa ibadah? Pengen masuk surga, biar nikmati itu kenikmatan-kenikmatan makanan, minuman, dan seterusnya. Itu standar yang paling rendah. Walaupun hal itu tidak salah, karena Allah yang menjelaskan hal itu. Tapi kan kita lagi bahas kitabnya ulama-ulama ahli tasawuf, begitu pemikiran mereka, begitu pandangan mereka, gitu. Ibadah dikatakan ikhlas, itu disebutkan 3 jenis. Yang pertama, ibadah karena mencari surga. Itu ibadahnya sah, walaupun derajatnya tidak level yang tinggi, level yang di bawah. Kenapa engkau sholat? Kenapa engkau puasa? Kenapa engkau berbuat baik? Dijawab, biar saya bisa masuk surga. Sah ibadahnya, diterima oleh Allah, tapi derajatnya rendah. Seperti siapa? Dia jadi seperti pedagang, jual beli dengan Allah. Pedagang cari untung. Nah, kita ibadah juga cari untung, tapi dianggap bab ikhlas, termasuk bab ikhlas. Yang kedua, kenapa engkau ibadah? Kenapa engkau sholat? Kenapa engkau berbuat baik? Kenapa engkau tidak bermaksiat, menjauhi semua larangan Allah? Takut api neraka. Karena saya tidak kuat menahan panasnya api dunia, bagaimana bisa saya kuat menahan panasnya api neraka? Ilahi lastu lil firdausi ahlan wala agwa 'alan nari jahimi fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafiru dzanbil 'azimi. Itu kan pernyataan Abu Nu'as. Saya tidak pantas di surga, tapi juga saya takut masuk api neraka. Ilahi lastu li ahli firdaus ahlan wala agwa, dan saya tidak mampu di api neraka sangat panas, tapi saya juga tidak pantas masuk ke dalam surga. Fahabli taubatan waghfir dzunubi, maka anugerahkan pada saya taubat dan ampunkanlah dosa saya ya Allah. Fa innaka ghafirul dzanbil azimi, karena satu-satunya zat yang bisa mengampuni seluruh dosa-dosa besar adalah Engkau. Itu. Ini dagang tadi, yang pertama kayak dagang. Yang kedua kayak budak yang malas kerja, dipukul dulu baru kerja. Kalau dia ibadahnya hanya takut api neraka, masuk bab ikhlas. Dibolehkan kita niat ibadah seperti itu. Yang ketiga, dia ibadah bukan karena surga, bukan karena neraka, tapi banyak motivasi di situ. Pertama, yang paling tertinggi, karena mahabbah, karena dia cinta kepada Allah dan Rasulullah. Jadi ibadahnya karena cinta. Ada yang karena syukur dengan nikmat yang Allah berikan. Ada yang karena ingin melihat Allah, ingin berjumpa Allah. Karena masuk surga baru diizinkan bisa melihat Allah. Dan banyak motivasi lainnya yang jika kita lakukan dimaksudkan bab ikhlas. Tapi kalau niat keluar dari 3 ini, dia ibadahnya bukan karena cari surga, bukan karena takut neraka, dan bukan karena mencari ridhonya Allah atau rasa syukur kepada Allah atau karena cinta kepada Allah dan hal-hal yang semisal dengannya. Ibadahnya karena orang, karena manusia. Ibadahnya karena nanti bisa dipuji oleh orang, disanjung oleh orang. Ibadahnya biar nanti orang tidak menganggap dia orang yang tidak baik dan seterusnya. Maka ibadah-ibadah yang niat semacam ini, dia merusak semuanya. Itu yang Nabi katakan, kam min qa'im laisa lahu min qiyami illa ta'ab wa nasab, wa kam min sha'im laisa lahu min siyami illa ju' wal 'atas.
Berapa banyak orang yang ahli sholat, dia tidak dapat apa-apa. Yang dia dapatkan hanya rasa lelah, rasa capek dalam ibadahnya. Dan berapa banyak orang yang puasa, dia tidak mendapatkan apa-apa. Yang dia dapatkan hanya rasa haus, rasa lapar dan haus. Apa yang dimaksud oleh Nabi hadis ini? Tadi, ibadahnya, niatnya keliru. Niatnya keluar dari konteks tersebut. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya. InsyaAllah kita sama-sama, termasuk saya, kita coba mengamalkan kitab An-Nasaih Diniyah sedikit demi sedikit, sehingga nanti mungkin kalau Allah Ta'ala tetapkan ajal kita, kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, ba'da sihhatul afiyah, dimasukkan ke dalam surga tanpa ada proses hisab. Allahumma adkhilnal jannata bighairi hisab. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga tanpa hisab. Wahsurna ma'a Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan dikumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiyul Huda, la tansani min syafaati fa inni musii'un muznibun dzu dzarairi. Nabi pembawa petunjuk, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan lupakan kami di hari kiamat untuk kau berikan syafaatmu kepada kami. Kami adalah hamba-hamba yang banyak dosa, banyak salah, penuh dengan kekurangan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala qabul hajat kita, diberikan kita istiqamah fi ta'ah wal ibadah, panjang umur, sehat wal afiyah, meninggal husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab, dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'suma wa la taj'al minna wa la minna syaqiyyan wa mahruma. Allahumma nafih qulubana 'ani ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbunak. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Saya minta maaf jika ada salah kata. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.